oke naturalisasi kalau memang sesuai kebutuhan. Tapi ini saat ini ya, menurut gue udah too much gitu. Much Apakah atau enggak? omongannya Clifford bisa dipegang atau enggak nih? Karena dia bilang kan tetap mementingkan lokal, tapi kayaknya naturalisasi nambah terus. Ada isu kalau misalnya ini Amorim kalau sampai 2-3 match berikutnya hasilnya gini-gini aja bisa dipecat Hmm. loh. Udahlah, udah terbukti lah yang salah tuh bukan pelatih, pemain. Ya mungkin pemain ada salah, cuman yang paling parah salah kesalahannya tuh manajemen sih. Lihat aja deh, lu kalau nonton tim yang emang udah settle ya, shape-nya tuh kelihatan ketika nyerang, ketika bertahan. MU tuh kayak nggak ada nggak jelas. Halo guys, welcome back to Double Pivot. Kali ini mungkin kita kurang satu member ya, tapi kita ya gue bertiga kali ini Hmm. bersama Coro dan juga Bung Arung. Halo guys, Halo, Hmm. halo, halo. gimana hari Yang gua Senin denger kalian? Will temen Hmm? nih Will kan ada satu nama kita nih yang nggak datang Feli kan. Yang Ah, Nah, gua denger hmm. dia tuh lagi nangis di pojokan nih karena tim dia tiap hari nggak menang-menang mulu nih masalahnya. Tim dia tuh oh, yang mana? Tim dia tuh yang mana? Tim dia tuh yang mana? gue kira Ya merayakan tim yang ulang ada di peringkat tahun 15. Anthony Santos. Oh, Oh, aduh. Oh, aduh. Anthony aja kartu merah. Itu kayaknya gue curiga disengaja deh. Dia dalam hati, aduh daripada gue kebantai sama Real Madrid, udahlah gue kartu merah aja lah. Bener-bener, bener. Aduh. Tapi Aduh. yang lebih seru bukan Aduh. Anthony-nya, tapi Kenapa tuh? MU-nya. Kenapa Apa tuh? yang terjadi di babak pertama lawan Everton, udah langsung 2-0 Hmm? aja nih. Will, duluan deh Will. Apa yang terjadi Will dengan MU nih? Tingkat 15 loh sekarang. Aduh, gue udah bingung ya mau komentarin apa gitu. Karena ya mungkin ini pembahasannya klasik, tapi kayak formasi 3-4-3 Ruben Amorim itu kalau nggak jalan ya, wah jangan dipaksa gitu loh. Mungkin awal-awal oke lah, kita sebagai fans masih nerima lu audisi pemain, lu masih mencoba mencoba sistem lu, kasih identitas ke tim lu. Tapi kalau lu audisi pemain ini udah kelamaan. Sampai kita kalah-kalah mulu terperosok ke peringkat 15 dan hampir degradasi gitu loh. Jadi gue sih harapnya bukan ya nggak harus ubah formasi, tapi setidaknya tuh lu menyesuaikan sama kualitas pemain lu gitu. Sekarang kelihatan banget pemain Hmm. MU tuh mulai mungkin kelihatan lah ada yang nggak happy gitu mainnya. Kayak Bruno aja mungkin Hmm. kayak sering marah-marah jadinya kan. Eh, yang gue sadar juga, Will, gue kan jamnya bagus ya sebenarnya jam setengah 8 kalau nggak salah tuh Sabtu tuh. Cuma gue sempat nontonnya di akhir-akhir lah, waktu MU udah mulai comeback tuh sejak Bruno Fernandes cetak gol. Cuma yang gue sadar satu, jarak antar pemain MU tuh jauh-jauh banget ya. Ya kan kok kalau lu Iya, lu iya. lihatnya gimana? Gue sih ngeliat jaraknya jauh-jauh banget. Itu gimana? Ya pantesan aja lu bolong di tengah itu. Betul. Gimana tuh? Iya. Emang itu udah masalah dari zamannya Ten Hag. Jaraknya tuh jauh-jauh gitu antara pemain. Kalau misalnya Hmm. lo lihat si mainnya Man City atau mainnya Liverpool deh semalam gitu, beda banget. Hmm. Liverpool sama City tuh jarak antar pemainnya udah deket kan. Enak tuh buat alirin bola sirkulasi. Nah ini gue nggak tahu ya, ini warisan siapa. Warisannya Solskjaer apa si Mourinho atau si Rangnick. Itu tuh jarak pemain jauh-jauh banget. Jadi ketika ada pemain megang bola, dia bingung mau ngoper ke siapa. Terus juga shape-nya jadi berantakan. Lihat aja deh, lu kalau nonton tim yang emang udah settle ya, shape-nya tuh kelihatan ketika nyerang, ketika bertahan. MU tuh kayak nggak ada shape. Nggak jelas. Itu sih di babak pertama. Si Amorim kan juga ngaku ya, di babak pertama kita kayak nggak main gitu. Dan memang babak pertama jelek banget. Tapi babak kedua gue akuin mantap. Kalau mau ngomongin shape Hmm. terbaik ya, menurut gue shape terbaiknya MU tuh di era Solskjaer sih. Kelihatan itu ada Hmm, pola dan kelihatan. pattern shape-nya. Bruno megang bola Hmm. semua ada maju, tinggal dia long pass, counter attack ya. Walaupun Iya, identitasnya counter attack dulu ya, tapi kelihatan gitu iya, patternnya. kelihatan. Hmm. Nggak kayak sekarang. Sekarang nggak jelas. Mungkin ya masih nyari-nyari inilah, nyari bentuk sama Amorim. Wajar lah. Karena belum, karena kan apa ya, si Amorim juga bener kata Willy, pala batu. Jadi ya lu belum bisa apa namanya tweak satu dua posisi lah atau belum bisa nge-tweak strategi gitu. Ya lu pakai sistem yang lama aja. Gue kan udah pernah bilang tuh yang sebelumnya kan. Udah lu pakai sistemnya Erik Ten Hag aja. Van Tuh. Nistelrooy ngelakuin itu kan. Hmm. Dia pakai ininya Erik Ten Hag dan gak di apa-apain juga pelangnya. Beda sama si Amorim. Tunggulah kalau lu Hmm. mau nanamin filosofi ntar lah tengah musim apa Ya, maksudnya awal. awal musim, Hmm. jangan sekarang gitu. Lu masuk di tengah-tengah, lo sadar aja itu harusnya itu.
Kritik gue ke Amorim itu doang. Iya. Nah, ngomongin soal kritik kepada Amorim nih ya. Mulai muncul gosip di media sosial, terutama di luar negeri itu, di Inggris terutama. Hmm. Ada isu kalau misalnya ini Amorim kalau sampai 2-3 match berikutnya hasilnya gini-gini aja, nggak lebih bisa lepas dari kutukan ranking 15, bisa dipecat Hmm. loh sama Ineos loh. Ini gimana nih, lu berdua ngelihatnya nih? Bebas mau siapa dulu? Gue dulu aja ya, nggak apa-apa. Jadi Iya. kalau menurut gue sih, kalau dipecat lagi, Ineos parah sih, kacau banget manajemen. Maksudnya ini kan juga baru tengah-tengah ya, dan ya lu sadar diri aja gitu. Ini harusnya udah perubahan tuh dilakukan dari musim panas, si Erik Ten Hag tuh harus dicabut aja. Nah, ketika Hmm. lu masuk di tengah-tengah, yang mana lu nggak bisa berubah banyak, uh, ya mau nggak mau ini hasilnya. Dan kalau Amorim dipecat lagi, lu akan restart semuanya dari awal dan dia nggak dikasih kesempatan sama sekali untuk membuktikan pemain pilihannya dia, timnya dia. Itu kacau sih, nggak Hmm. bisa kayak gitu. Hmm. Gue ya setuju sih gue sama Oke, Bung. oke. Setuju gue sama Bung Harung kalau sampai dipecat sih. Ya udahlah, udah terbukti lah yang salah tuh bukan pelatih, pemain. Ya mungkin pemain ada salah, cuman yang paling parah salah kesalahannya itu manajemen sih. Manajemen yang harusnya Hmm. dipecat itu. Ini kayaknya juga selaras dengan apa yang dibilang sama Varane ya, kalau saya. Kalau Varane Ah, tuh bilang, ya. iya kan? Varane Ah. tuh bilang di Hmm. Real Madrid tuh dia merasa sangat disupport oleh manajemen ya. Maksudnya strukturnya Ya, jelas gitu maksudnya. Sampai di MU tuh semua serba nggak jelas. Hmm. Gimana sih? iya. Untungnya timnas Indonesia menunjukkan keseriusannya, tidak seperti MU, untuk Iya. menyongsong 4 laga Di, berikutnya di Piala Dunia dengan di bisa dikatakan fix belum sih, Bang? Belum ya. Tapi kabarnya ada Waduh. 3 pemain yang sedang diproses untuk naturalisasi, yaitu Tuh. ada Joy Pelupesi, ada Hmm. Dan James, sama Emil Audero. Ya. Oke, Rung, gimana Rung? Lu ngeliat 3 pemain ini, emangnya kita butuh banget ya untuk 3 pemain ini di Piala Dunia nanti? Kualifikasi Piala Dunia. Kalau bilang butuh sih, menurut gue yang paling butuh tuh di gelandang sama kiper, karena uh, Martin Paes tuh kayak nggak punya pesaing. Nanti kalau dia nggak Hmm. punya pesaing, dia nggak punya opsi yang alternatif, jadinya kayak Andre Onana sembarangan. Jadi memang memang Martin Paes tuh harus punya pesaing, dan sejauh ini kan pesaingnya Nando ya, di apa namanya, Hmm. dari pemain lokal gitu, lokal base lah, Persebaya. Nando belakangan juga cedera dan juga penampilannya agak menurun, jadi wajar lah kalau ngambil Emil Audero. Dan juga Audero kan punya keturunan Indonesia yang jelas ya, bapaknya orang orang Lombok gitu. Nah, Hmm. ke Joy Pelupesi Joey Pelupesi memang dibutuhkan juga, sama seperti si Claudio, dia butuh buat pelapis di gelandang tengah, karena kan sejauh ini yang diandelin cuma Jenna, terus Tom Hay, dan kadang-kadang mainin Ricky Kambuaya kan. Agak beresiko mainin Ricky ketika ngelawan kayak tim-tim Australia, terus kayak lawan Jepang gitu. Jadi menurut gue Pelupesi memang penting, dan dia juga bisa jadi apa ya, bisa jadi tandemnya Tom Hay di tengah. Si Hmm. Pelupesi kan lebih bertahan, Tom Hay lebih 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 jadi kreativitas kan, jadi itu. Dan gue liat statistiknya si Joey Pelupesi nggak jelek-jelek amat lah untuk gelandang bertahan. Hmm. 13 gol sepanjang karirnya gitu. Gelandang bertahan 13 gol menurut gue lumayan produktif. Wow. Dia Nah, usianya udah di berapa? 31 tahun ya? Usianya ya? 31 Oh. Udah, gelandang udah senior berpengalaman, lah. Hmm. senior lah pengalaman. Dia pakai masa Hmm. pakainya paling cuma 1-2 tahun, tapi ya nggak apa-apa lah. Hmm. Hmm. Kalau untuk target jangka pendek, jangka panjangnya kan Iya. ada Varianer juga. Hmm. Nah, yang satu lagi, menurut gue tuh agak kurang ini, agak kurang apa? Ya, agak kurang penting sih posisi kiri tuh udah banyak banget. Udah ada Shane Patinama, lu punya Calvin Verdong, lu punya Pratama Arhan, udah ada 3 pemain nambah satu, 4, jadi numpuk. Cuma Hmm. kecuali mungkin salah Hmm. satu dari Arhan Patinama itu di cut sama Patrick Kluivert nggak tahu juga, tapi semuanya balik lagi ke Patrick Kluivert, buat Santana kan udah Hmm. dilatih. Tapi Emil Audero Oh. itu kan ini ya sempat buat kontroversi ya, Bang Hari Baru. Apakah masih Eh, menerima nih dengan lapang dada, terutama para fans? Kalau kontroversi sih sebetulnya kontroversi bukan Audero-nya, bapaknya kan yang mau ngapain di Hmm. Indonesia, orang Asia aja nggak lolos kan, waktu itu 2019 dia ngomong gitu. Ternyata Hmm. 2023 kita lolos Piala Asia, dan sekarang bentar lagi Piala Dunia lah.
Jadi kalau menurut gue yang penerimaan dari fans sih masih oke. Apalagi kan Audiero tuh CV-nya lumayan bagus. Lulusan Juventus, pernah main di Iya. Inter, pernah jadi kiper utama Sampdoria walaupun Sampdorianya degradasi, tapi levelnya Serie A. Hmm. Walaupun sekarang di Serie B ya. Tapi kan kalau mau dibandingkan sama Martin Paes, sorry, MLS sama Serie B Italia masih lebih mending Serie B Italia sih kalau. Betul, Jadi betul. ya nggak akan ada di Dibu atau di apalah di Audio. Kan yang kontroversi Tapi bapaknya. kan Paling kalau bapaknya bapaknya datang, bapaknya yang di. tapi kan Martin Paes kan kalau di MLS kan lawan Messi, lawan Suarez. Ya, lawan Messi, lawan Suarez 59 kebobolan musim lalu. Oh, waduh, banyak juga ya. 59 kebobolan musim lalu. Timnya di timnya bawah, posisi bawah Dallas. Kalau nggak salah hampir hampir juru kunci ya, kalau nggak salah ya. Berarti Jadi Mbak Sarung ini ya namanya rate sama aja. rate rekrutan rekrutan Indonesia yang terbaru ini cukup bagus lah ya. Kalau dilihat dari kapasitas pemainnya iya cukup bagus. Oke. Tapi menurut gua naturalisasi udahlah sampai di sini dulu aja. Bener-bener. Nanti kalau udah maksudnya kalau lolos ke Piala Dunia atau enggak baru ntar lu nambah lagi. Jangan sekarang Bener. nih berhenti. Jangan sekarang nih terus nanti bulan Juni kan main lagi lawan Jepang lawan sebelum itu mau naturalisasi lagi. Jangan deh udah ntar aja habis Juni. Stop dulu Lihat ya. iya stop dulu, lihat dulu lah hasilnya ini. Ntar kalau misalnya pemainnya jelek-jelek butuh tambahan lagi baru Juni lu tambah. Jangan lu tambah tengah jalan terus. Kasihan. Pemain kan juga butuh butuh adaptasi satu sama lain. Walaupun di level timnas sama klub kan beda. Kalau klub kan butuh berapa bulan lah untuk ngegel. Sedangkan timnas kan lo udah biasa main di timnas tuh hanya tinggal penyesuaian aja. Gitu. Oke dah. Kalau rekrutan pemain timnas Indonesia bagus, tapi apakah keputusan PSSI memecat Indra Tahu tuh. Syafri itu bagus? Nah, mungkin gue mau nanya ke Bang Coro dulu. Ayo, Bang Coro. Gimana menurut lu Bentar deh. keputusan yang bagus nggak tuh? Gue tambahin dikit ya soal Oh, Dan ya, James tadi. ya. Dikit Dan James. Jadi ini juga dibahas juga di YouTube-nya Jebret juga si Haryo, Sabtu Haryo. Dan tadi gue cek datanya, ternyata Dan James ini pernah menjadi winger kiri. Jadi mungkin ya, si Dan James ini diambil karena ada kemungkinan dia bisa dipasang di winger kiri itu. Karena kan Ragnar kan nggak ada kan nanti kan, karena kasih kartu. Ya, Hmm. Itu satu. Terus Joy Pelupesi yang gue dengar dari Arya Sinulinga itu karena hmm, Jairo Ridowat itu kabarnya sulit ya Kong ya untuk dinaturalisasi iya, ya. Ada hambatan Zero ya, makanya kenapa ada Heeh, hambatan di paperwork. makanya Hmm. kenapa jadinya diambil jalan pintasnya apa plan B-nya mungkin ya udah mungkin penggantinya ya Joy Pelupesi ini gitu. Jadi ada hambatan untuk Jairo Ridowat. Nah, tapi kalau Indra Safri ya, ini sesuai dengan evaluasi dari kita juga ya, kayaknya ya. Dari Amma Wih. Felix juga ya, berempat ya. Dan hampir Iya. semua netizen ya, gue rasa. Ya itu yang pernah kita bahas kan. Bersapi, untuk kalau menurut gue, level ASEAN tuh dia keren. Level ASEAN ya. Berhasil lah, nggak usah dipertanyakan lah. Untuk kelompok umur, level ASEAN itu udah teruji. Tapi untuk level Asia, menurut gue enggak. Menurut gue. Hmm. Dari zaman Evan Dimas ya, Bung ya. Itu kan Ya, dibantai 3 kali kan di grup kan dihajar kanan kiri lah. Di Jakarta waktu tuan rumah kita memang lolos ya, Kong ya, sampai ke 8 lolos 8 perempat besar ya final ya. kayaknya. Keempat final. Tapi seingat gua waktu itu Perempat, karena kita unggul di klasemen mini ya, Kong. Jadi kita poinnya sama ya lolos. dengan Uni Emirat Arab sama Qatar. Kita kenapa lolos? Karena kita waktu itu kalah sama Qatarnya itu skornya 5-6 waktu itu. Jadi Iya kalah produktivitas tipis malah. golnya bagus. Makanya kenapa kita yang lolos. Tapi nyampe 8 besar pun juga kita nggak bisa apa-apa. Kita dihajar Jepang 2-0. Iya dari Dan Jepang. kesempatan terakhirnya itu di edisi yang kali ini dikasih kesempatan untuk setidaknya lolos dari fase grup lah setidaknya. Tapi ya tidak Hmm. berhasil juga kan ternyata lawan Iran, Uzbekistan tidak berkutik. Bahkan lawan Yaman pun Nggak juga menang sama gue sekali baca kan ya? Nggak menang, nggak menang, menangnya nggak lawan cetak India dong. gol. Ya India kan juga uji coba kan di Iya Piala uji Asia kan coba. lawan Yaman enggak kan. India tuh kalau di Gue game dan gue bintang satu mas, saking parah. 1,5 lah, 1,5. Bintang Wah Gue satu kalau parah di sempat game. banget. gue sempat nonton bentar ya lawan Yaman ya. Gimana ya? Serangannya lebih bahaya Yaman menurut gue malah.
kita hampir nggak punya ada serangan yang menggigit, itu tuh nggak ada itu. Makanya menurut gue sih wajar-wajar aja kalau memang Indra Shafri keputusannya yang diambil adalah ya dievaluasi hasilnya dipecat gitu. Mungkin juga dianggap dia tidak sejalan dengan filosofi yang akan ditanamkan oleh Patrick Kluivert gitu. Iya, Mana Rum? takutnya kan Kabarnya juga Kalau standar ganda ya kalau PSSI nggak pecat Indra Syafri betul. gitu ya. Nah, lanjut ya, Bung dan Arung, ada ternyata tambahan nggak dipecat. pendapat tentang Kalau Kabarnya kabarnya apa? Agung tuh adalah orang yang paling senang dari Indra Shafri dipecat nih kabarnya. Kagak lah, enggak lah. Gue nggak pernah senang dengar kabar ada pelatih atau pemain dipecat gitu lah. Enggak. Oh, Walaupun memang itu layak sih, layak dijatuhkan untuk dipecat karena kan memang dari hasil juga jelas dan ya nggak ada lagi gitu yang pembelaan dia yang bisa bisa dijadikan justifikasi dia jadi agenda U20 kan nggak ada juga dalam waktu dekat. Sementara kalau misalnya dia mau dinaikin ke U23 udah ada Gerald Van den Berg jadi pelatih. Jadi dan mungkin Coach Indra ini juga jalan terbaik kalau dilihat dari cara main nggak ada perubahan sama sekali kan dari dia 2013 sampai 2025 ini ya gitu-gitu aja. Dan mungkin ini waktunya dia untuk penyegaran. Gue mundur dulu, penyegaran taktik dan semacamnya, belajar hal-hal baru nanti ketika sudah siap bisa jadi pelatih lagi. Terus juga pasti PSSI juga akan manggil dia. Dari yang terbaru yang gue dengar dari Pak Menpora bilang katanya PSSI sudah minta Indra menyiapkan tim U23 untuk ke SEA Games. Jadi itu nggak tahu ya maksudnya apa. Mungkin jadi asisten pelatih kali ya. Nggak jadi pelatih utama. Mungkin dia oh, pelatihnya si Gerald Van den Berg. jadi Mungkin penerjemah kali. Nggak ada juga ya, nggak mungkin. gua kira bisa jadi. Kenapa gua enggak? kira Di bahasa Inggrisnya Pak timnas Indra bagus. U23 ada dua. Oh, bagus ya. Enggak Oh, lah, enggak, gua anjir kira timnas U23 ada lo mau dua. dualisme, nggak mungkin lah. Makanya gua Gitu. kaget lah. Kok si gamenya dia? Jadi si Menpora bilangnya si Indra Safri ini udah diminta tolong sama PSSI untuk mempersiapkan tim ke U23 ke SEA Games 2025, which means kan timnya U23. Sementara di 23 udah ditunjuk kan Gerard Van den Berg pelatihnya. Jadi ya bisa dibaca mungkin Indra Safri jadi semacam penasehat atau jadi staf pelatih gitu. Jadi ya buat Pak Indra ya nggak apa-apa lah, coach udah ngasih medali SEA Games gitu udah cukup lah berjasa buat Indonesia. Dan Dan gua rasa memang rananya dia keunggulan Indra juga. kan ngeliatin talenta muda Iya. ya kan, Dan memang ngelatih talenta rananya muda. dia juga kan. Apa maksudnya Jadi kelompok umur dan ASEAN kan. betul. Jadi ya Mhm. bisa jadi makanya bisa jadi dia jadi staf pelatihnya sih ini. Kalau dibaca statementnya PSSI juga bilang Coach Indra masih dan akan tetap jadi bagian dari sepak bola Indonesia. Dari situ kan kelihatan Hmm. dia mau dijadiin apa berikutnya. Ya kan? Coba aja Ya, baca statementnya kalau PSSI deh. kalau itu sih kayaknya kita setuju lah ya. Maksudnya faktanya adalah dia loh pelatih yang menghentikan kutukan kita nggak pernah juara SEA Games kan. Iya. Udah dari tahun 91 sampai terakhir di dia yang akhirnya putus nih. Jadi itu kita nggak bisa nutup mata lah. Yang kita masalahin kan kemarin lebih ke dia nih not good enough gitu untuk level Asia. Nggak ada Terakhir deh, perkembangan. Will. Hmm? Iya, terakhir Will, gue mau nanya sama Arung nih. Tadi dia bahas dia Hmm. kayak nggak begitu setuju nih sama naturalisasi nih. Kenapa tuh, Bang, kalau boleh tahu tuh? Untuk naturalisasi kayaknya lu tim anti apa gimana nih? Gue bukannya tim anti ya, gue oke naturalisasi kalau memang sesuai kebutuhan. Tapi ini saat ini ya, menurut gue udah too much gitu, udah Ya. lewat dari yang awalnya dimidang untuk menutupi kekurangan, sekarang malah jadinya kayak bergantung. Sementara apa ya? Bisa jadi kalau misalnya nih ya, gue takutnya adalah nanti 22 pemain itu semuanya naturalisasi. Ya. Walaupun memang pemain punya keturunan itu berhak aja bela Indonesia. Tapi kan kalau 22 pemain jatuhnya nanti pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 jadi kayak berkecil hati. Ya. Apalagi Keren. kalau sampai nggak dilirik. Kalau sampai nggak dilirik kayak waktu zamannya Sintayong kan jarang banget nonton ke Liga 1. Gue mengapresiasi Patrick Kluivert sejauh ini dan asisten-asisten ya sejauh ini tuh nonton Liga 1 terus. Itu salut sih, perlu diacungi jempol.
Nah, gue nggak pengennya tuh nanti satu squad itu isinya pemain naturalisasi semua, Betul, pemain keturunan diaspora atau apalah gitu. betul. Iya, seenggaknya gini, muara kompetisi lokal adalah pemain timnas. Nah, ya gimana caranya lah, gimana pun meningkatkan kualitas kompetisi lokal tuh tetap jalan terbaik untuk membentuk Hmm, sebuah timnas yang baik dan hmm, jangka panjang. Karena kan ya berapa tahun sih pemain keturunan event kayak Ivar Yender atau Rafael Strijk yang usianya masih muda atau Tim Gapens, Jens Raven juga Dion Mars untuk paling 10 tahun lah. Sementara liga kan jalan terus. Pemain-pemain disupportnya dari liga gitu. Jadi menurut gue untuk saat ini lebih baik moratorium setahun atau 2 tahun ke depan tuh jangan berhenti dulu. Toh nggak ada Hmm. target juga kan setelah 2002 kecuali mau ngejar Piala AFF 2002. Kayaknya susah juga sih Pak. Jadi ya udahlah Kayaknya ntar kalau aja. yang kayaknya Bang, kalau yang gue baca lebih ke target buat masuk Piala Dunia 2026 ini nih, kalau yang gue ya. baca nih. Hmm. Kalau Iya makanya. kalau gue baca statementnya Arya Sinulinga gitu, karena tadi kayak Emil Aldero, kenapa dia diambil? Karena mau ngelapisin Martin Pass. Karena yang Hmm. dikhawatirkan Iya. kalau Martin Pass kenapa-kenapa, misal di Juni nih nanti, kan lu Hmm. juga bilang kan tadi cadangan Hernando Iya gitu, kalau ya itu. with Kalau all itu gue due nggak respect masalah. maksud ya Joy Pelupesi karena tadi yang gue bahas karena Jaironya Hmm. kemungkinan nggak bisa, makanya Hmm. kenapa Iya. datangin itu. Bahkan Hmm. kalau Dan James, ya itu yang gue bilang, mungkin netizen juga melihat kayaknya ada kemungkinan dia bisa sebagai winger kiri gitu. Cuma memang benar sih, terus mungkin ada sedikit setujunya nih sama Akung soal jangan semuanya naturalisasi Betul, ya, istilahnya betul, gitu ya Kong ya. betul. Iya. Jangan semuanya. Nah kalau kayak gitu berarti kita berbalik lagi ke statementnya Peter Kluivert yang bilang pemain lokal adalah jantung hatinya dari timnas Indonesia. Iya Eish, dong. Benar. yoi, Iya Jangan, betul. iya cakep, dong. cakep, Kalau kalau Iya. sampai kejadian, kita tagih itu ke PT Kluivert cakep. gitu. Iya benar. Iya, Harus kurang ditagih. lebih gitulah. Kurang lebih gitulah buat netizen dari double pivot ya, podcast double pivot. Ya. Tulis aja di kolom komentar pendapat lo tentang naturalisasinya timnas Indonesia nih. Pendapat lo gimana nih? Match Apakah atau enggak? omongannya Kluivert bisa dipegang atau enggak nih? Karena dia bilang kan tetap mementingkan lokal, tapi oh kayaknya naturalisasi nambah terus. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga, asalkan lokalnya Betul. tetap dijaga. Ya udah, Will, gitu aja, Will, ditutup. Oke, segitu aja, Pit. Hmm. Pitcast, podcast Double Pivot kali ini. Jangan lupa untuk Pitcast. like, comment, share, dan subscribe Beres sih. channel Double Pivot. Dan juga follow Kita ya balik sosial lagi, media kita kita. balik lagi di hari Jumat ya, di mana Kamis atau gue Kita Jumat? balik. akan tayangnya Kita balik Jumat, setiap ada tayangnya MU. Jumat. Oh, Setiap MU main. Iya, tayangnya Jumat. ya. Heeh, karena gue sangat menantikan hasil dari MU lawan Ipswich Town. Gue pengen tahu gue hasilnya gimana. Ya wes Menang, lah, menang, menang. bye. Thank you. Bener ya Thank menang ya? Lu bilang you. menang ya? Kita Iya, tunggu ya. menang.